selamatnya. Jadi kita jika ada di saat ini, mari bersyukur karena besarlah setia Allah mendampingi, menyertai kehidupan kita. Besarlah sayang Allah pencipta kita memberikan hal-hal yang luar biasa di kehidupan saudara dan juga saya. Di saat keadaan sukacita ditemui, ibu dan bapak kan bilang Allah begitu luar biasa. Tetapi keadaan kemelut sekalipun, Allah kita tetaplah Allah yang hebat. Dan jika ibu dan bapak dihantar Tuhan sampai ke waktu ini 2025, tinggal beberapa hari lagi selesai, dan masuklah kita di perjalanan selanjutnya. Kita yang mengalami sukacita, kita yang mengalami syukur ini tentunya kembali berefleksi terhadap hidup ini. Siapakah kita manusia? Siapakah pribadi kita? Punya keunggulan apakah kita? Tentu dalam titik refleksi kita akan temukan semua yang dialami, semua yang dirasakan, semua yang dijumpai, bahkan perlindungan Allah sampai hari ini memastikan bahwa manusia hidup hanya dari kemurahan Allah. Bahwa semua capaian sampai hari ini memungkinkan kita mengakui terima kasih Tuhan untuk anugerah besar-Mu dalam seluruh kehidupan ini. Refleksi panjang itu kemudian membawa Bapak Ibu dalam tanyaan-tanyaan selanjutnya. Siapakah saya? Tentunya di dalam seluruh pencapaian di hidup ini, kunci dari mengalami kemurahan Allah hanyalah hidup sebagai orang-orang yang takut Tuhan. Nats pembimbing kita hari ini menyatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Apakah itu lalu berarti kalau mau pintar harus takut Tuhan? Ataukah hanya secara harafiah kita tafsirkan itu sebagai prasyarat untuk menjadi orang-orang yang punya kualitas intelektual? Sebaiknya teks ini atau nats pembimbing ini menghentar kita semua masuk dalam suatu prinsip kehidupan, bahwa seluruh permulaan dari kecakapan manusia menjalani kehidupan ini, seluruh permulaan dari pengetahuan kita menjalani fase hidup ini adalah sejak kita tahu hidup di dalam takut Tuhan. Bahwa takut Tuhan ini menjadi titik berangkat Bapak Ibu dilayakkan dan dimaklumkan untuk melakukan banyak hal di kehidupan ini. Bapak Ibu sedang mencari apa di hidup ini? Bapak Ibu sedang mencari kehidupan yang sungguh berfaedah. Bapak Ibu sedang mencari apa di kehidupan ini? Bapak Ibu punya juang masing-masing, punya karya masing-masing, punya banyak hal yang ingin dimiliki di seluruh perjalanan hidup ini. Dan para bijak menyatakan sumber dari segala hal itu adalah takut Tuhan. Seluruh pencapaian hari ini, seluruh keadaan hidup hari ini, mari berefleksi bahwa kemurahan Allah itu terjadi karena ibu dan bapak sedang menjalani kehidupan ini di dalam takut Tuhan. Dan jika teks kita hari ini Mazmur 34 ayat 12 hingga 15 ini diperdengarkan bagi kita, Mazmur hikmat ini hendak mengajarkan kita bagaimana prinsip hidup sebagai orang-orang yang takut Tuhan. Prinsip hidup yang harus dilakukan, diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang menjalani kehidupan yang takut Tuhan, jika Bapak Ibu membaca bagian ini ayat 12 menyatakan untuk bisa mendengarkan apa yang diajarkan. Dan orang-orang yang takut Tuhan, hal pertama, jaga lidah dan bibir dari ucapan menipu. Ternyata ibu dan bapak saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, takut Tuhan adalah relasi internal manusia dengan Sang Penciptanya.
adalah konsekuensi kehidupan manusia dengan penciptanya. Tetapi sesungguhnya tidak sebatas itu. Di dalam relasi vertikal itu ada konsekuensi horizontal yang juga harus diwujudkan. Di saat ini bahwa hidup dalam takut Tuhan ada konsekuensi menjaga relasi-relasi baik melalui setiap perkataan yang disampaikan. Jaga lidah dan bibir dari ucapan menipu. Ibu dan bapak, menipu mungkin punya tendensi berbohong, berkata tidak benar. Tapi di era modern ini kita tidak bisa memungkiri bahwa gaya hidup kita melegalkan yang namanya hoaks itu. Orang lebih senang menerima berita-berita yang viral dan kemudian diposisikan sebagai kebenaran, sulit diklarifikasikan. Dan inilah keadaan kita hari ini. Banyak kesakitan yang muncul, banyak kepahitan yang muncul dari perilaku tidak sanggup mengendalikan kata-kata. Ibu dan bapak, perkatakanlah tentang kebenaran. Bilanglah tentang kehendak Tuhan. Dan katakan dari lidahmu yang sama, itu berkeluar kata-kata berupa doa. Dan oleh karenanya ibu dan bapak, jadilah orang-orang yang menceritakan tentang damai dan sejahtera Allah. Hari ini hal pertama ini kemudian menegaskan kepada semua kita. Berapa banyak hati yang terluka dari kata-kata kita yang tidak memuliakan Tuhan. Berapa banyak hati yang tersakiti karena kita mengumpat sesama kita dengan banyak kecaman-kecaman hidup yang tidak menghidupkannya. Berapa banyak hati yang miris, tidak merasa dipedulikan oleh karena kita menganggap dia sebagai orang-orang yang tidak perlu dihormati. Secara verbal kata-kata kita keluarkan tanpa sesuatu yang bermakna. Hampa. Hari ini ibu dan bapak, kita kemudian jika Tuhan menghentar kita di minggu terakhir perjalanan hidup, mari berefleksi, mengintrospeksi diri. Tanda kita sedang mengalami kehidupan bersama dengan Allah dan tanda kita takut Tuhan, prasyaratnya hari ini jaga setiap perkataanmu supaya setiap kata-katamu mengalirkan damai dan sejahtera bagi orang lain. Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman pribadi, banyak hal yang kita lakukan, banyak kemudian kita berkata-kata tanpa sadar yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang tidak mendatangkan damai dan sejahtera. Hari ini kemudian kita diingatkan, hiduplah sebagai orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan. Hal yang berikut ibu dan bapak, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ternyata takut Tuhan itu dilaksanakan dalam tindakan, bukan cerita. Dalam komitmen diri untuk menyatakan tidak terhadap setiap kejahatan. Ini gumulan panjang. Sejak dulu Alkitab sudah mengkisahkan bagaimana tindakan-tindakan kejahatan yang selalu diucapkan, tindakan-tindakan melawan Tuhan, tindakan raja-raja, pemimpin-pemimpin yang membawa umat pada penyembahan-penyembahan berhala. Oleh karena itu, hari ini pemazmur mengingatkan kita, kalau hari ini tindakan menjauhkan diri dari segala kejahatan itu ibu dan bapak mesti bisa mengkategorikannya secara baik. Hari ini berhala-berhala ada di mana-mana. Uang menjadi kekuatan, kedudukan harta itu menjadi incaran. Kalau semuanya itu dipandang sebagai berkat, amin. Tetapi sepanjang itu tidak dimanage secara baik dan kita menjadikan itu ilah-ilah baru dalam kehidupan kita, kita hidup dalam hal-hal yang tidak diberkati Tuhan, saudaraku, hari ini kita diingatkan, kejarlah kebaikan, jauhi yang jahat. Itu ciri hidup orang yang takut Tuhan. Tentu ibu dan bapak menginginkan kehidupan yang berkelanjutan di dalam kasih dan kemurahan Allah. Mari lakukan apa yang firman kenankan bagi kita di saat ini.
hal yang berikut dari firman Tuhan di hari ini. Carilah pendamaian dan raihlah dia. Dalam teks bahasa Ibrani, kata pendamaian merupakan terjemahan dari shalom yang bisa berarti damai. Namun hari ini saya hendak mengingatkan kita semua, shalom jangan hanya sebagai salam dan kemudian diucapkan. Tetapi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sejalan dengan kita menyampaikan shalom, kita mengingat dengan sungguh kehadiran kita mesti menghadirkan damai dan sejahtera bagi orang lain. Kita mengingat sungguh bahwa keutuhan kehidupan ini harus dijaga. Kita mengingat sungguh kesejahteraan bersama ini harus diupayakan. Harmoni kehidupan harus dijaga sebagai keutuhan ciptaan Allah. Shalom tidak menghendaki kita hidup hanya mengingat diri sendiri. Shalom tidak menghendaki kita melukai sesama. Oleh karena itu, kita akan segera menyudahi tahun 2025 di beberapa hari lagi. Dan Amsal 34 ayat 12 dan sampai 15, khusus ayat 15 ini mengisyaratkan, carilah shalom itu, carilah pendamaian itu. Ini mengungkapkan tentang tindakan aktif. Semua kita harus berupaya memahami benar bahwa dalam kehidupan kita temukan damai, dan damai itu harus dinyatakan bagi orang lain. Sebagaimana Allah dalam Kristus yang hadir menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang, ini juga pesan yang harus kita sampaikan. Jika ini terjadi, Ibu dan Bapak, kita sedang berefleksi untuk menyudahi tahun ini dan masuk dalam tahun yang baru. Soal kita dalam hal mencari damai hari ini, sudah selesaikah soal-soal kehidupan kita dengan suami istri? Sudahkah ada damai dalam rumah tangga? Bagaimana dengan relasi-relasi bersesama kita? Sudahkah kita menyelesaikan konflik antar saudara yang hanya cuman sebatas persoalan-persoalan biasa? Sudahkah orang tua dan anak saling memaafkan? Sudahkah damai dan sejahtera diceritakan dalam gumulan rumah tangga? Sudah baku baik kah belum? Dan ini kemudian menjadi daftar panjang yang harus menjadi refleksi bagi semua orang percaya. Kita tidak menjadi orang-orang yang mungkin hidup kamuflase ya. Hari ini bilang sudah dimaafkan tetapi kemudian jadi lain. Kita menjadi orang-orang yang punya komitmen diri, mengalami damai dan mengerjakan damai itu. Di mana pengampunan itu dilakukan dan shalom itu diwujudkan di dalam kata dan perbuatan kita. Ibu dan Bapak saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam refleksi panjang ini kembali kita bertanya tentang perjalanan kehidupan selanjutnya. Kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki hari-hari terakhir di tahun ini. Tahun ini kita jalani hampir 365 hari kita selesaikan. 12 bulan, 52 minggu, 8.760 jam, 25.600 menit, 31.536 detik. Hampir ya kita selesaikan. Dan doa kita menyelesaikannya dengan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, jika tahun ini akan dilewati, lewatilah di dalam damai hati. Jika tahun ini akan dilewati, pertanyakan kerelaanmu berbagi damai dengan orang lain. Jika tahun ini akan dilewati, sudahkah engkau mengampuni? Jika tahun ini akan dilewati, sudah adakah inisiatif untuk memulihkan kehidupan, memaafkan dirimu dan juga sesamamu? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, carilah damai, carilah shalom itu, maka raih berkat Allah.
dan tahun 2025 disudahi dalam perjalanan takut akan Tuhan. Percayalah, berkat Tuhan tersedia di 2026. Tuhan memberkati semua kita menjalani kehidupan ini dalam refleksi diri, menjumpai kemurahan Tuhan di tahun yang baru. Amin. Mari persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita berikrar bersama pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah hidup ini. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nona Aurora Adinda Wakim akan melayani Tuhan dengan kesaksian pujian di saat ini. Ya, selamat sore semuanya, Shalom. Semoga pujian ini menjadi berkat untuk kita di sore hari ini.
Terima kasih Tuhan, dimuliakan dari setiap pujian saat ini.
Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur di saat ini, tetapi dengarlah dahulu anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur di hari ini. Tuhan memberkati kita. Hai bertepuk tangan tetapi
Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa secara bersama-sama. Kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Saudara Marti Sitania Pesi akan melayani Tuhan dengan kesaksian pujian di saat ini. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Kiranya pujian yang boleh kita bawakan di malam hari ini boleh menjadi berkat sukacita bagi katong semua dalam memasuki hari-hari hidup yang baru. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Wow.
Tuhan terus dimuliakan dari setiap pujian ini. Ibu dan Bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudara anggota jemaat yang rindu untuk memuliakan Tuhan dalam perjamuan Asa Kudus pada hari Minggu 4 Januari 2026 mendatang, saya silahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Ibu bapak saudara, adakah saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Adakah dengan segenap hati ibu bapak saudara percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Adakah ibu bapak saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Adakah ibu bapak saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup ini dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan mendengar setiap jawaban, memelihara kehidupan kita bersama sampai berjumpa di perayaan perjamuan nanti. Ibu bapak disilahkan duduk kembali. Mari bersama kita menyatu dalam syafaat bahwa seluruh syukur kita, harapan hidup kita dalam iman Tuhan memberikan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, Allah di dalam Kristus, Allah sumber kehidupan, Allah pencipta kami. Kami menemukan pengharapan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Engkau yang terlahir bagi kami dan memastikan bahwa iman dan percaya kami adalah iman dan percaya yang berujung pada pengharapan yang pasti. Karena itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini kami tiba pada seluruh pengakuan kami. Tangan kasih Allah yang penuh kuasa telah, sedang dan terus menuntun kami menjalani hari-hari kehidupan. Kami tiba di minggu terakhir tahun ini, di penghujung di perjalanan kehidupan tahun ini. Kami datang dengan hati yang penuh syukur bahwa kami dikuatkan di tengah-tengah banyak kenyataan hidup. Kami bilang syukur untuk banyak sukacita yang kami rasakan. Kami bilang syukur untuk kelimpahan yang Engkau berikan. Kami bilang syukur untuk hikmat yang terus ada dan menyertai perjalanan hidup kami. Kami bilang syukur untuk kesehatan, kekuatan, kesanggupan yang Engkau karuniakan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup ini. Kami pun bilang syukur banyak Tuhan. Saat kami didera persoalan hidup, saat kami harus terjatuh, tapi kami tidak sampai tergelak. Tangan kasih Allah menatang kami, mengangkat kami, menguatkan kami untuk melangkah di jalan-jalan yang penuh dengan tantangan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang melimpahkan kepada kami rahmat yang tidak kenal batas. Terima kasih Tuhan. Kami menyatu hati tempat ini dalam gumulan bersama sebagai umat Tuhan yang datang berdoa. Tuhan kenali hati umat-Mu ini. Mereka yang sedang bercerita bagi Tuhan, yang sedang bilang keluh kesah mereka. Mereka
yang sedang minta pertolongan Tuhan untuk perjalanan kehidupan suami dan istri. Mereka yang sedang berdoa untuk kesejahteraan kedamaian rumah tangga mereka. Mereka yang sedang bergumul, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Mereka yang sedang meminta buat Tuhan, beri mereka berkat masa depan. Orang-orang muda, anak-anak kami dalam juang, belajar, berusaha mencari lapangan pekerjaan. Mereka yang sedang bilang buat Tuhan, zaman ini menggerus habis nilai-nilai kehidupan. Tapi tumbuhkan iman dan percaya orang-orang muda ini. Ajarkan mereka untuk menjaga dan merawat kehidupan mereka, sehingga hari esok yang baik, masa depan yang diperjuangkan bersama dengan Kristus Tuhan dalam iman dan percaya sungguh ada dan terbentang luas. Kami yang berdoa hari ini, bahwa seluruh aktivitas kerja kami, Tuhan mengenal kami dengan seluruh kepercayaan yang Tuhan taruh bagi kami. Apapun yang kami karyakan di ruang-ruang kerja kami, baik itu secara ASN, TNI Polri, pegawai swasta, baik itu pensiunan, kami yang punya usaha, kami yang dengan beragam aktivitas kerja kami, profesi kami pelayan publik ini, kami serahkan bagi Tuhan. Bahwa kami diberikan kewenangan dari Tuhan, kami diberikan kepercayaan daripada Tuhan. Kami mengupayakan hidup ini supaya kami mengalami berkat dari seluruh hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami yang hadir dan Tuhan persekutukan di persekutuan sore ini, kami beragam Tuhan. Kami beragam, tetapi di dalam kebersamaan kami menyatu hati dalam ruang kehidupan bersama, tempat hunian bersama, dan firman-Mu mengajarkan kami hari ini hidup dalam takut Tuhan, mengupayakan damai sejahtera di kebersamaan hidup. Kami tidak hidup untuk diri sendiri. Kami akan menjumpai banyak orang. Kami akan menjadi alat berkat Tuhan di setiap perjumpaan dengan sesama. Baik itu dalam rumah tangga, kehidupan bersama kami, masyarakat, baik itu dalam seluruh kepercayaan Tuhan yang Tuhan kenankan kami lakukan di juang hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, kami Tuhan hentar untuk melalui tahapan kehidupan ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Kami bersyukur Tuhan, Engkau beri kekuatan saat kami lemah. Engkau menghibur kami saat kami kehilangan. Engkau menghikmati kami untuk menjalani proses kehidupan. Tuhan memberkati kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, pimpinan bangsa ini Tuhan berkati. Dalam keadaan apapun di kehidupan bersama ini, di provinsi ini, sampai di desa-desa sekalipun, Tuhan menyertai. Dalam seluruh hiruk pikuk keadaan hari ini, dalam keadaan tantangan ekonomi, dalam keadaan sosial perbedaan, dalam keadaan kemasyarakatan yang harus disiasati, kami berdoa biarlah kami punya pemimpin yang terus senantiasa berkati, Tuhan berkati, dan kami diayomi di kota ini sekalipun Tuhan, dalam kasih dan sayang Tuhan. Ada persaudaraan, saling menghormati, dan ada kepedulian satu dengan yang lain. Kami berdoa, gereja Tuhan tumbuh di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ini. Kami meminta kasih dan sayang Tuhan bagi pimpinan gereja ini, pelayan hamba-hamba Tuhan di sinode. Kami berdoa juga bagi hamba-hamba Tuhan di Klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati majelis pekerja Klasis. Tuhan memberkati ketua, sekretaris Klasis MPK. Kami minta kasih sayang Tuhan menyertai para sekbid, para pegawai. Kami minta sayang Tuhan bagi 21 jemaat di Klasis Kota Ambon ini. Tuhan, ruang pekabaran Injil kami terbuka di dalam seluruh wadah kami. Olehnya kami meminta rahmat Tuhan memberkati, menyertai
para pelayan dan hamba-hamba Tuhan ini, bahkan semua jemaat Tuhan. Di dalam sukacita bersama kami bergumul dan memperjuangkan, melakukan tanggung jawab pelayanan dengan kasih dan sayang Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mendoakan biarlah Tuhan Yesus ada dan berjuang bersama kami. Kalau kami tiba di minggu terakhir, kami percaya perjalanan kehidupan kami mengakhiri tahun ini dikawal bersama dengan Tuhan. Kami temukan pengharapan baru, kami temukan kesempatan baru, kami temukan pemulihan dari Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami meminta berkat penyertaan Tuhan bagi seluruh pribadi, keluarga, bahkan semua umat Tuhan di saat ini. Ajarlah kami untuk menutup tahun ini dengan refleksi diri, dengan kerendahan hati, dengan mengingat bahwa semua pencapaian di hidup ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jika kami peroleh keberhasilan, kami bersyukur. Jika kami peroleh kegagalan, kami pun bersyukur. Dan kami percaya Tuhan mengubah banyak hal di kehidupan kami berdasarkan kasih dan sayang Tuhan. Kami akan melangkah di perjalanan kehidupan ini. Bimbinglah kami supaya kami senantiasa membawa terang. Kami senantiasa menabur damai. Kami senantiasa merawat kehidupan bersama-sama ini sebagai wujud kami selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami sudah punya pengakuan hari ini Tuhan, bahwa kami akan melayani dan memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus di tanggal 4 Januari nanti. Semua yang kami aktakan bagi Tuhan di saat ini menjadi bukti penyerahan hidup kami. Kami mengalami sungguh bahwa kami memahami Tuhan berkorban atas hidup kami. Allah dalam Kristus Sang Pemilik Kasih yang agung menyertai kami semua untuk membangun persekutuan nantinya di tanggal 4 Januari. Tuntun dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah meminta. Dan untuk semua hal yang kami doakan, kami mintakan, kami percaya Tuhan